Shadow Slave Bab 456. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan Sunny menjadi agak monoton. Dia akan bermeditasi sambil mengedarkan esensi bayangan melalui gulungan ular jiwa untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya, menuangkannya ke lengkungan obsidian, dan mengulangi prosesnya. Dengan setiap siklus, rune yang mengelilingi portal menjadi semakin terang. Portal itu perlahan mulai hidup, merasakan Sunny dengan harapan yang begitu kuat sehingga dia berjuang untuk menahannya. Dia tidak ragu bahwa dia akan dapat mengaktifkan lengkungan itu. Dan kemudian, dia akan pergi ke Menara Gading, mencari cara untuk turun kembali ke Kepulauan Berantai, entah bagaimana caranya, dan kembali ke dunia nyata. Dan dengan kulkas baru, dan isi dengan semua jenis makanan, duduk di lantai batu di tingkat tertinggi Menara Ebony, Sunny memandang Covetus Cover yang berdiri di dekatnya, dengan ekspresi kesal. Dia tahu betul bahwa tidak ada daging yang tersisa di sana, atau jenis makanan lainnya. Siapa yang tahu dia akan merindukan daging keji dari Mordan Mimik suatu hari nanti? Kurasa seseorang seharusnya tidak pernah mengatakan tidak pernah. Sunny hampir sepenuhnya mengisi esensi bayangan, jadi pikirannya mulai mengembara. Karena bosan, dia terjun ke laut jiwa, menatap bayang-bayang untuk beberapa waktu, lalu mondar-mandir. Lalu memanggil beberapa kenangannya dan membaca deskripsi mereka untuk ke-100 kalinya. Lalu menatap matahari hitam yang menjulang dari sadokornya, lalu mondar-mandir lagi. Memanggil beberapa kenangan lainnya. Membosankan. Sangat membosankan. Setelah beberapa saat, sesuatu akhirnya menarik perhatiannya. Rune dari Wafer Esmas. Tampaknya telah berubah sedikit. Sebelumnya, ada, sebagai pengganti nama pesona ketiganya. Setelah Sunny mengaktifkan pesona itu, hampir menggoreng otaknya dalam prosesnya. Namun namanya berubah. Dia berkedip beberapa kali, lalu melihat rune lagi. Apakah saya membacanya dengan benar? Tapi tidak ada kesalahan. Dua pesona pertama sama seperti sebelumnya, Mantle of Lies dan Simpletric. Yang ketiga, bagaimanapun, sekarang memiliki rune baru yang menggambarkannya. Pesona memori, di mana mataku? Di mana mataku? Deskripsi pesona, membantu pengguna mengintip ke permadani takdir. Sunny memandangi rune dengan ekspresi datar selama beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak hingga membuatnya terlempar keluar dari laut jiwa. Oh Tuhan! Di mana mataku? Tak ternilai harganya. Pada saat dia selesai menertawakan sensibilitas penamaan wafer yang aneh, siklus pemulihan esensi bayangan telah selesai. Sunny menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berdiri dan memanggil penglihatan kejam. Sekarang, lingkaran rune menyala dengan pancaran cahaya putih, mengubah aula hitam muram menjadi permadani gelap dan terang. Sepertinya udara di dalam lengkungan sedikit beriak, kabur karena panas. Dia berjalan menuju lengkungan obsidian dan, tanpa membuang waktu, menyentuhnya dengan ujung tombak perak. Sekali lagi, esensi jiwanya dimakan dengan kecepatan yang mengerikan. Namun kali ini, hanya setengahnya yang dikonsumsi. Saat cahaya terang tiba-tiba mengenai mata Sunny, dia mundur tanpa sadar dan mengangkat tangan untuk melindungi mereka. Angin sejuk membelai wajahnya, dan dia tiba-tiba bisa mencium kulit kayu, rumput, tanah, kehidupan. Saat matanya menyesuaikan diri dengan kecerahan, Sunny perlahan menurunkan tangannya dan menatap lengkungan dengan ekspresi bingung. Seolah-olah celah dalam kenyataan muncul di dalam Menara Ebony. Di sekeliling portal, aula masih seperti dulu, gelap, muram, dipotong dari batu hitam tak berkilau.
Namun, di dalam portal, ada langit biru cerah. Sinar matahari tiba-tiba menyerbu menara Ebony setelah ribuan tahun dihabiskan dalam kegelapan total, dan membawa serta suara angin dan gemerisik dedaunan. Sunny bisa melihat langit, tapi juga tanah. Padang rumput hijau yang indah berlanjut dari tempat lantai obsidian berakhir, penuh semangat dan kehidupan. Bayangan pohon tinggi menaungi kedekatan portal, dan ada jalan setapak dari batu putih yang mengarah darinya menuju. Agak jauh, dinding putih bersih menjulang lebih tinggi dari yang bisa dilihat Sunny melalui portal. Dikelilingi oleh langit biru, awan, dan rerumputan hijau yang semarak, tampaknya menjadi lambang keindahan dan ketenangan. Seluruh pemandangan itu seperti surga. Dia menelan. Menara Gading. Mordred benar. Terlebih lagi, menilai dari betapa lembut rerumputan bergoyang di bawah angin dan betapa malasnya cabang-cabang pohon bergerak, pulau surgawi itu benar-benar tidak terpengaruh oleh penghancuran. Dalam hal itu, setidaknya, itu aman. Ya, tiba-tiba tegang, Sunny dengan cepat melirik lingkaran rune. Seperti yang dia duga, itu sudah semakin redup. Portal itu terbakar melalui nyala api ilahi yang sangat sedikit yang dapat diisi Sunny dalam beberapa hari terakhir ini, dan akan segera ditutup. Kutukan, ya. Bukannya dia tidak siap untuk melewati lengkungan itu begitu dibuka. Dia telah melakukan semua yang dia ingin lakukan di Menara Ebony, mengingat keadaannya. Tidak banyak yang harus dilakukan di sini, untuk memulai. Waktu telah menghancurkan setiap kemungkinan trofi yang bisa dia temukan. Dan harta paling berharga, anyaman tulang dan pengetahuan tentang peta yang ditinggalkan oleh Pangeran Dunia Bawah, sudah menjadi miliknya. Sekarang, dia hanya harus melarikan diri hidup-hidup. Menghilangkan semua kenangannya, Sunny membungkus kedua bayangan di sekujur tubuhnya. Dan berlari menuju cahaya. Tolong jangan menjadi ilusi. Dia muncul di dekat portal, terjun ke dalam. Dan tersandung, jatuh berlutut. Jari-jarinya menyentuh rerumputan yang lembut, dan, dengan sentuhan yang diperkuat oleh anyaman tulang, Sunny merasakan setiap detail kecil dari teksturnya. Tanah subur di bawahnya, panas matahari di kulitnya. Itu semua nyata. Itu sangat indah. Saat portal itu berpendar dan menutup di belakangnya, Sunny menutup matanya rapat-rapat dan mengeluarkan tangisan pendek dan pelan. Dia memiliki terlalu banyak emosi yang mendidih di dalam hatinya untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia berhasil. Dia melarikan diri dari kehampaan. Dia tidak meninggalkan apapun. Sementara Sunny merasakan kegembiraan melarikan diri dari langit bawah, sesuatu yang lain terjadi. Di suatu tempat yang jauh, atau mungkin dekat, ada sebuah ruangan yang dibangun dari batu dingin, penuh kesunyian yang memekakkan telinga. Itu gelap dan kosong, tersusun dalam bentuk segi 7, dengan 7 sudut tenggelam dalam bayang-bayang yang dalam. Ada 7 cermin berdiri di masing-masing 7 dinding ruangan, menunjuk ke tengahnya. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, di masing-masing dari 7 cermin, sesosok pemuda tercermin, duduk di lantai batu dengan tangan dirantai di belakang punggungnya. Pria muda itu diam dan tidak bergerak, seolah-olah dia hanyalah sebuah patung dan bukan makhluk hidup. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Beberapa saat setelah Sunny melewati portal dan muncul di Pulau Menara Gading. Salah satu sudut bibir pemuda itu sedikit melengkung ke atas, membentuk sedikit senyuman. Mordred juga senang melihat Sunny kabur. Shadow Slave bab 457. Sein. Ayo lihat ini. Sunny duduk di rerumputan yang lembut, menikmati sinar matahari dan angin sejuk.
Dia bahkan tidak tahu betapa dia merindukan mereka. Merindukan segalanya, sungguh. Melihat ke belakang, sulit untuk membayangkan bahwa dia telah bertahan lebih dari sebulan tanpa kehilangan akal sehatnya. Pengalamannya di kota kegelapan, tampaknya, membuatnya jauh lebih tangguh. Bayangan Menara Gading perlahan bergerak semakin dekat saat malam menjelang, menandai berlalunya waktu. Itu damai dan tenang di padang rumput hijau Pulau Surgawi. Menjawab panggilannya, iblis pendiam itu muncul di dekatnya dan berdiri diam, mengamati menara putih yang megah itu. Mata rubinya, bagaimanapun, tidak menunjukkan emosi apapun. Dia menghela nafas. Yah, menurutku itu bagus. Pulau yang menjulang itu tidak terlalu besar, sehingga Sunny bisa sedikit banyak melihat ujungnya tidak terlalu jauh, dikelilingi oleh lempengan marmer yang pecah. Ada padang rumput di sisi ini, rerimbunan yang berdesir ditiup angin, dan gazebo anggun yang dibangun dari bahan putih yang sama dengan Menara Gading itu sendiri. Lengkungan batu di dalamnya juga berwarna putih dan kosong. Portalnya hilang. Agak jauh, terhubung ke gazebo melalui jalan batu, berdiri pagoda besar yang megah yang dulunya milik Demon of Hope. Jika salinannya di Sky belum muram dan tidak menyenangkan, aslinya adalah kebalikannya. Itu indah, anggun, dan sedikit tidak nyata, seolah-olah terlalu agung untuk ada di alam fana. Dalam arti tertentu, tidak. Namun, ada sesuatu tentang Menara Gading yang membuat Sunny gelisah. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu, tetapi seolah-olah dia secara bersamaan merasa ditarik ke arahnya dan terancam olehnya. Sensasi itu bukan datang dari intuisinya, tapi lebih dari sudut terdalam jiwanya. Itu agak kuat, dan ada juga yang aneh pada bentuk menara itu sendiri. Ada benda aneh yang mengitari dasarnya, mengitari seluruh pagoda besar dan menghilang dari pandangan. Benda itu warnanya hampir sama, tapi sedikit kurang murni, dan terbuat dari bagian yang panjang dan lapuk. Setelah melihatnya sebentar, Sunny akhirnya menyadari benda apa itu. Tulang. Di sekeliling menara terdapat sisa-sisa ekor makhluk raksasa yang mati. Dia mengerutkan kening. Untung sudah mati. Saya harap tetap seperti ini. Sunny menghela napas, menggunakan penglihatan kejam untuk membantu dirinya berdiri, dan menuju ke tepi pulau. Sein mengikuti, meletakkan bilah Midnight Shot di bahunya. Mencapai itu, dia dengan hati-hati melihat ke bawah dan melihat tambalan yang terputus-putus dari Chain Isles jauh di bawah. Dari ketinggian ini, mereka tampak seperti potongan-potongan mozaik indah yang diletakkan seseorang di latar belakang kegelapan beludru, dengan hamburan bintang bercahaya bersinar di antaranya. Sunny menatap ke bawah sebentar, lalu memungut batu dari tanah dan melemparkannya ke tepian. Batu itu jatuh sekitar 100 meter tanpa menemui perlawanan apapun. Namun, kemudian tiba-tiba retak dan meledak menjadi pecahan, yang kemudian menjadi debu dan berhamburan ditiup angin. Kutukan. Tampaknya penghancuran itu masih ada. Hanya saja Menara Gading itu sendiri tidak terpengaruh olehnya, juga pulau tempat berdirinya dan area kecil yang mengelilinginya. Bagaimana dia akan turun? Sunny berdiri di tepi selama beberapa waktu dengan ekspresi kesal di wajahnya, lalu berbalik dan berjalan lebih dalam ke pulau, mengitari Menara Gading dari kiri. Di sisi lain dari pagoda besar itu ada sebuah danau yang jernih, dengan aliran air yang mengalir keluar dari situ dan jatuh ke tepi pulau. Di bawah sinar matahari yang cerah, seolah-olah seluruh permukaan danau bersinar dengan cahaya keemasan murni. Sunny melihat pantulan dirinya di air, lalu ke bangku berukir rumit yang berdiri di dekatnya, dipotong dari batu putih.
Akhirnya, dia berjalan lebih jauh dan mencapai tempat yang menguntungkan dari mana gerbang menara yang anggun dapat terlihat. Oh, gerbangnya terlihat sangat mirip dengan yang dia buka di kedalaman langit bawah, dengan perbedaan utamanya adalah warna dan tidak adanya jelaga. Selain itu ada sisa-sisa kerangka binatang raksasa yang tergeletak di depan mereka, tubuh ularnya melilit menara, tengkoraknya yang besar terletak tepat di dekat pintu putih tinggi. Masing-masing taring mengerikan dari binatang besar itu setidaknya setinggi Suni. Kegelapan pekat terletak di matanya yang kosong. Dia menggigil. Apakah itu seekor naga? Memang benar. Tepat di depan Suni ada tulang-tulang naga asli yang sudah lapuk dan seputih salju. Gambar makhluk perkasa yang terbaring mati di depan menara yang masih asli itu sangat serius, misterius, dan menakutkan. Apa yang bisa membunuh makhluk seperti itu? Berpikir bahwa dia tidak ingin tahu, Suni berlama-lama, lalu menuju ke sisa-sisa naga. Dia sangat berharap bahwa binatang besar itu tidak akan bergerak dan hidup kembali. Jika itu terjadi, ya, lebih baik tidak memikirkannya. Mencapai tengkorak putih makhluk perkasa itu, Suni ragu-ragu sebentar, lalu berjalan di antara taring yang menakutkan dan mendekati gerbang. Mereka sedikit terbuka, jadi dia bahkan tidak perlu menggunakan esensi untuk membukanya. Suni mengumpulkan keberaniannya, mengangkat tangannya, dan mendorong gerbang hingga terbuka. Tiba-tiba, dia merasa agak mengantuk. Apa ini? Menggelengkan kepala untuk mengusir rasa kantuknya, Suni berjalan masuk ke dalam menara dan mendapati dirinya berada di aula besar, cahaya terang mengalir melalui jendelanya yang tinggi. Namun, udara di dalam diresapi dengan kegelapan yang aneh dan berkilauan. Dan di tengahnya, ada rantai. 7 rantai terbentang dari lantai putih murni, seolah-olah tumbuh darinya, masing-masing berakhir dengan belenggu yang patah. Belenggu itu bertuliskan segudang rune dan dirusak, logamnya robek. Mereka juga merupakan sumber kilauan aneh, yang muncul dari permukaannya dalam gumpalan halus. Masa kegelapan murni yang kacau dan selalu berubah berdenyut di tengah-tengah aula besar. Tidak, itu bukan kegelapan. Sebaliknya, itu tampak seperti celah dalam jalinan realitas, yang bahkan bisa melahap cahaya itu sendiri. Suni tegang, lalu maju selangkah, berharap bisa melihat apa yang tersembunyi di balik kegelapan. Namun, begitu dia melakukannya, sebuah suara yang dikenalnya bergema dalam kesunyian aula besar, "Berhenti, Sunless. Kembalilah jika kau ingin hidup." Shadow Slave bab 458. Suni membeku, lalu melangkah mundur dengan hati-hati dan menatap dinding aula besar. Pengaturan waktu Mordred, kali ini, sangat sempurna. Bukannya Suni berencana terlalu dekat dengan masa kegelapan, tapi dia mungkin meremehkan bahaya yang ditimbulkannya. Sejujurnya, dia merasa bahwa dia tidak berpikir sepenuhnya lurus. Bukannya dia kehilangan kendali, tapi tarikan aneh yang dia rasakan di luar menara jauh lebih kuat di sini, memberikan efek halus pada pikirannya. Suni menegang dan melirik celah gelap yang berdenyut, lalu menyadari bahwa tarikan itu berasal dari belenggu yang menjadi sumbernya. Kenapa? Benda apa itu? Pangeran yang hilang terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Suni berkedip. Itu bukan jawaban yang dia harapkan. Apa maksudnya itu? Mordred menjawab dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Tidak ada, sungguh. Hanya saja. Beberapa hal tentangmu menyarankan latar belakang tertentu, tapi kemudian ada banyak kontradiksi.
Apakah kamu tidak tahu seperti apa benih mimpi buruk itu? Sunni melompat ke belakang, lalu dengan hati-hati melihat kumpulan kegelapan yang berkilauan lagi. Jadi, itu adalah Seed of Nikmah. Manifestasi keji dari mantra yang tumbuh di alam mimpi dan akhirnya berkembang, membuka gerbang ke dunia nyata untuk dimasuki makhluk mimpi buruk. Hal yang seharusnya dicari dan dihancurkan oleh Awaken dengan menantang nikmah yang terkandung di dalamnya. Tidak heran itu menariknya. Dia merengut. Lalu berkata dengan kesal, bagaimana aku bisa tahu seperti apa Seed of Nikmah itu? Aku baru terbangun beberapa bulan yang lalu. Mordred berbicara dengan nada sopannya yang biasa. Apakah tetua klanmu tidak mengajarimu sesuatu? Sunni membuka matanya lebar-lebar. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Klan apa? Apa aku terlihat seperti warisan bagimu? Pangeran yang hilang tidak menjawab, membiarkan Sunni mendidih karena amarah dalam diam. Akhirnya, dia perlahan menghembuskan napas dan bertanya dengan sedih, ngomong-ngomong. Apakah kamu yakin memang begitu? Mordred bertahan lama, lalu berkata pelan, ya. Lagi pula aku sudah lama mencarinya. Mendengar kata-kata ini, Sunni mengerutkan kening. Apa? Tunggu. Itukah sebabnya kamu mencoba mencapai Menara Gading? Untuk menantang mimpi buruk? Dia menggosok wajahnya dengan frustrasi, mencoba mencari cara untuk memahami pernyataan itu. Lalu menggelengkan kepalanya, kenapa kamu melakukan itu? Tidak ada kekurangan Seeds of Nikmah di mana-mana di alam mimpi. Yang tidak tersembunyi di balik kehampaan tak berujung dan lautan api ilahi. Hal-hal ini tidak begitu banyak sehingga seseorang tersandung pada satu setiap hari. Tetapi juga tidak jarang untuk melakukan sejauh ini untuk mencapai satu. Apa yang dipikirkan Mordred? Pangeran yang hilang menjawab setelah jeda singkat, suaranya sedikit geli. Kamu memang bukan pusaka. Sunni menghela nafas berat. Entah kamu sangat tidak jelas hari ini, atau aku tidak bisa mengerti kamu karena suatu alasan. Apa hubungan warisan dengan semua ini? Mordred berpikir sebentar, lalu berkata, benih mimpi buruk ini sangat istimewa. Apa yang dia bicarakan? Satu-satunya hal yang membedakan Seeds dalam benak Sunni adalah kategori mereka. Benih kategori 2 akan berkembang menjadi gerbang kategori 2 dan berisi mimpi buruk kedua. Jika seorang yang bangkit menantangnya dan lulus ujian, mereka akan menjadi seorang guru. Jika seorang guru menantang benih kategori 3 dan selamat dari mimpi buruk ketiga, mereka akan menjadi orang suci. Hal yang sama berlaku untuk penguasa, meskipun hanya ada 3 mimpi buruk keempat yang ditaklukkan dalam semua sejarah manusia, sejauh yang diketahui Sunni. Dan dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Bagaimana mungkin sebuah benih menjadi istimewa? Seolah menebak apa yang dia pikirkan, Mordred berbicara, ada banyak guru, tapi tidak semua guru sama. Ada beberapa lusin orang suci, tapi tidak semua orang suci sama. Demikian pula, ada banyak mimpi buruk, tetapi tidak semua mimpi buruk sama. Sunni merengut. Bagaimana? Lebih mudah? Lebih sulit? Pangeran yang hilang menghela nafas. Tidak juga. Sejauh menyangkut kesulitan percobaan, mantra selalu adil. Dengan caranya sendiri yang menyimpang. Namun, itu tidak berarti bahwa hasilnya selalu sama. Musuh apa yang kamu kalahkan menentukan kenangan dan gema apa Anda terima. Pertempuran apa yang Anda lawan menentukan pengalaman apa yang akan Anda bawa kembali. Sunni memikirkan kembali gudang kenangannya sendiri, dan harus mengakui bahwa semakin unik makhluk mimpi buruk yang dia pikirkan, semakin besar hadiahnya. Dalam hal itu,
menantang sebuah mimpi buruk yang unik pasti akan menimbulkan lebih banyak risiko, tetapi juga menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Tambahkan keberadaan kenangan silsilah ke dalam persamaan. Kerutan yang dalam muncul di wajahnya. Mordred, bagaimanapun, belum selesai berbicara. Tapi lebih dari itu, sifat dari nikmah yang kamu tantang menentukan pengetahuan apa yang akan kamu terima, dan rahasia apa yang bisa kamu kumpulkan. Sebagai seorang peneliti, kamu harus tahu bahwa pelajaran yang bisa dipelajari manusia dari reruntuhan yang jompo di alam mimpi tidak begitu mendalam. Menurut Anda, dari mana sebagian besar pengetahuan kita berasal? Itu berasal dari cerita yang dibawa orang-orang dari mimpi buruk mereka, tentu saja. Itu masuk akal. Lagi pula, ada penduduk asli dari alam mimpi di dalam mimpi buruk. Seperti Auro 9. Bahkan jika dia benar-benar hanya ilusi, ilusi yang diciptakan oleh mantra bukanlah hal yang sederhana. Sebagian besar pengetahuan yang dimiliki Sunni dibangun di atas dasar dari apa yang telah dia pelajari dari pendekar pedang dan cendekiawan yang mulia. Berapa banyak lagi yang akan dia ketahui jika dia pergi ke nikmah dengan niat untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga belajar? Sunni melirik benih yang gelap. Itu tumbuh di menara yang dulunya milik salah satu dari 7 Dasmon. Misteri apa yang akan diungkapkan oleh nikmah seperti itu? Mordred memberinya waktu untuk berpikir. Lalu berkata dengan nada datar, untuk alasan itu, klan legasi tidak semuanya, tetapi yang benar-benar kuat, memilih Nightmares untuk ditantang anggotanya dengan sangat hati-hati. Sunni berlama-lama sebentar, lalu mengangkat alis. Klan gila mana yang memilih benih terkutuk itu untuk kamu coba dan temukan? Pangeran yang hilang tertawa. Oh, tidak ada yang berharap aku mencarinya. Itu adalah keputusanku sendiri. Faktanya, aku curiga hanya 2 orang di dunia nyata dan yang ini yang tahu tentang keberadaannya. Aku. Dan sekarang kamu. Dia terkekeh lagi, dan kemudian menambahkan, tapi itu juga yang membuatnya begitu istimewa. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui keberadaannya, mencapainya, dan mengambil imbalannya sebagai milik mereka. Setelah itu, Mordred tiba-tiba terdiam. Dia tetap seperti itu untuk beberapa saat, dan kemudian menambahkan dengan pelan, "Ya. Bukannya aku berhasil melakukannya juga." Dia menghela nafas, bertahan beberapa saat. Dan kemudian menambahkan dengan nada sedih, "Dapatkah kamu membayangkan rahasia apa yang disembunyikan Sid? Apa yang akan dipelajari seseorang dari nikmah itu? Nikmah. Nikmah yang diciptakan dari rantai yang mengikat Hope sendiri." Shadow Slave bab 459. Harapan sendiri. Sunni menatap 7 rantai itu, menemukan makna baru dalam wajah kejam mereka dan sisa-sisa cacat dari 7 belenggu bertuliskan rune. Jadi kemarahan Dewa Matahari tidak bisa dipadamkan hanya dengan menghancurkan kerajaannya. Dia telah melangkah lebih jauh, mengikat Demon of Hope di jantung wilayahnya yang hancur. Untuk berapa lama? Dan bagaimana dia bisa lolos? Pada akhirnya, dia memiringkan kepalanya. Jadi Demon of Hope dirantai di sini? Mordred menjawab dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Kamu tahu tentang Dasmon? Senyum miring muncul di wajah Sunni. Ya, sedikit. Kenapa tidak? Meskipun sejujurnya, tidak ada banyak informasi tentang mereka, bahkan di antara para peneliti alam mimpi. Jadi, penguasa yang telah kau ceritakan padaku adalah salah satu daemon? Dewa yang lebih rendah? Mordred diam sebentar, lalu berkata dengan sedih, "Ya. Tapi aku tidak yakin apakah kedua kata itu benar-benar cocok."
Aku juga tidak tahu apa yang telah dilakukan harapan untuk mendapatkan murka penguasa cahaya. Namun, aku tahu bahwa 7 rantai inilah yang menahannya. The Chain Isles agar tidak jatuh ke langit bawah. Sunni mengangkat alisnya. Apa? Pangeran yang hilang menghela nafas. Orang-orang berpikir bahwa ada banyak rantai surgawi yang menghubungkan seluruh pulau, tetapi kenyataannya, hanya ada 7, dan Anda melihat akarnya. Atau lebih tepatnya, hanya ada 7. Masing-masing harus dipatahkan untuk menara Gading menjadi tidak tertambat, tentu saja. Jadi, sekarang pulau-pulau itu dihubungkan oleh pecahan dari 7 rantai asli, banyak di antaranya terputus satu sama lain. Itulah sebabnya mereka perlahan-lahan runtuh, satu demi satu. Sunni berpikir sejenak, mencoba mengoreksi cara berpikirnya dulu tentang kepulauan di rantai. Informasi baru itu menarik, tetapi tidak terlalu berguna. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kembali ke Seat of Nikmah. Jadi, apa kategori benda itu? Kurasa itu berisi mimpi buruk kedua, karena kamu ingin menantangnya? Mordred menjawab dengan singkat, benar. Itu salah satu cara agar aku bisa keluar dari alam mimpi, kalau begitu. Tapi apakah aku cukup bunuh diri untuk pergi ke mimpi buruk kedua sendirian? Seluruh kohort yang mengalami kebangkitan secara rutin binasa dalam upaya mereka untuk menjadi master. Bagaimana peluang saya untuk bertahan hidup tanpa ada yang menutupi punggung saya? Seperti yang dikatakan Master Jet, tidak ada yang selamat di alam mimpi sendirian. Dia mungkin tahu dari pengalaman. Dia merengut. Tunggu. Apakah benih ini akan membuat gerbang di dunia nyata jika tidak dihancurkan? Ketika Mordred menjawab, suaranya hampir acuh tak acuh. Memang. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Mungkin dalam beberapa tahun, atau 1 dekade. Itu belum cukup matang untuk bisa mekar. Sunni ragu-ragu. Tapi itu bisa ditantang, kan? Pangeran yang hilang tidak menjawab untuk beberapa saat, tetapi akhirnya berkata, ya. Benih dapat ditantang sebelum mekar, begitu juga setelahnya. Jika benih tidak ditemukan tepat waktu dan gerbang terbuka, penantang dapat berjuang melewatinya dan memasuki mimpi buruk secara langsung. Gerbang juga mengganggu jangkar mereka di dekatnya, sehingga guru dan orang suci yang memasuki alam mimpi akan muncul di sekitar benih yang mekar. Setelah itu, mereka dapat memimpin kebangkitan ke sana. Dia berhenti, lalu menambahkan, faktanya, sebagian besar benih tidak ditemukan tepat waktu, karena alam mimpi sangat luas dan hanya dijelajahi sebagian. Itulah mengapa makhluk mimpi buruk begitu sering memasuki dunia kita. Menantang benih sebelum mekar jauh lebih baik. Dalam hal ini, namun, saya akan menyarankan untuk tidak melakukannya. Sunni berpaling dari kumpulan kegelapan yang berkilauan, lalu bertanya dengan nada datar, ya mengapa? Mordred menghela nafas berat. Menaklukkan Second Nikmah saja bukanlah hal yang mustahil, tetapi mencobanya sama saja dengan mempertaruhkan nyawamu. Peluang untuk kembali hidup-hidup sangat tipis. Itulah mengapa Awaken menantang mereka sebagai anggota kohort yang kohesif dan berpengalaman. Bahkan saat itu, banyak yang tidak selamat. Sebagian besar, bahkan. Tapi mimpi buruk ini sebenarnya jauh lebih buruk. Memasukinya dijamin hukuman mati, terlepas dari berapa banyak penantangnya. Kecuali, Sunni tetap membuka telinganya, tiba-tiba sangat penuh perhatian. Kecuali apa? Pangeran yang hilang terdiam sesaat, lalu berkata, ada sebuah altar hitam di tempat yang kau sebut Night Temple. Di atasnya terletak pisau gading.
Hanya mereka yang telah menumpahkan darah di altar dan menerima memori pisau memiliki kesempatan untuk selamat dari cobaan yang tersembunyi di dalam benih ini. Sunni mengerjap beberapa kali. Tunggu. Kedengarannya sangat familiar. Dia berpikir selama beberapa detik, lalu bertanya, apakah pisau obsidian dari altar putih Sanctuary of Noctis bisa digunakan? Mordred tertawa. Tentu. Memiliki keduanya akan lebih baik, luar biasa. Namun, saya tidak tahu metode untuk menerima memori pisau obsidian. Ritualnya tampaknya berbeda dari yang diperlukan untuk altar di kuil malam, dan saya tidak pernah mengetahuinya. Kamu tidak, tapi aku mungkin melakukannya. Bayangan Covetus Cover muncul di benak Sunni, penuh dengan koin emas. Ada hampir 1.500 dari mereka di dalam. Apakah itu cukup untuk memungkinkan dia mengangkat pisau obsidian dari altar? Dia punya firasat bahwa itu akan terjadi. Tapi apa sebenarnya kegunaan pisau-pisau ini? Dan bagaimana kau tahu semua ini? Namun, tidak ada tanggapan. Mordred sekali lagi pergi. Sunni ditinggalkan sendirian di aula pagoda gading yang indah, menatap dinding putihnya dan kegelapan yang mengakar di antara mereka. Benih mimpi buruk memanggilnya, menuntut untuk ditantang dan dihancurkan, atau mungkin hanya untuk diberi makan jiwa manusia yang lezat. Gila, ini gila. Menantang mimpi buruk kedua sendirian sangat mirip dengan membuang nyawanya. Dan itu bahkan tanpa informasi khusus yang diberikan Mordred kepadanya, bahwa tidak ada yang bisa selamat dari mimpi buruk yang sangat istimewa ini tanpa memori salah satu dari keduanya. Pisau altar, atau lebih baik lagi, memiliki keduanya. Pertanyaannya adalah, apa yang lebih buruk, menantang mimpi buruk, atau mencoba bertahan dari penghancuran? Shadow Slave bab 460. Sunni tetap berada di Hall of Chains untuk beberapa saat, memandang benih mimpi buruk dan kegelapan berkilauan yang menyelimutinya. Kemudian, dia berjalan keluar. Penuh dengan pikiran, Sunni lewat di antara rahang naga mati dan perlahan menuju ke danau. Di sana, dia duduk di bangku batu dan menatap air dengan ekspresi gelap di wajahnya. Angin dengan lembut membelai wajahnya dan kulitnya yang pucat, menenangkan luka bakar yang tersisa yang dia terima di langit bawah. Sein berdiri diam di sisinya, sosok oniks anggunnya terpantul di air danau yang jernih. Desahan berat keluar dari bibirnya. Aku hampir pulang. Lebih dari sebulan yang lalu, dia telah melakukan ekspedisi untuk menjelajahi pulau bangkai kapal dan mencari petunjuk tentang keberadaan harta karun yang ditinggalkan oleh Noctis yang misterius. Dia hanya berencana untuk pergi selama seminggu. Dia telah menemukan harta karun itu, tetapi juga melawan dan mengalahkan 2 iblis, 1 jatuh, dan 1 naik, menerima 2 kenangan yang kuat dalam prosesnya. Setelah itu, dia menatap permadani takdir melalui mata topeng dewa, dan terjun ke jurang tak berujung. Dia menghabiskan beberapa minggu terjun melalui lautan kehampaan, hanya untuk bertemu dengan lautan api di kedalamannya. Di sisi lain dari api itu ada menara hitam yang dibangun oleh iblis kuno, dan di dalamnya ada tangan dewa yang terpenggal, dimakan oleh pembusukan yang mengerikan. Di sana, Sunni menelan tulang palan ke Swaver, dan menerima bagian kedua dari garis keturunan mereka. Setelah itu, dia menggunakan api ilahi untuk membuka portal antara kehampaan gelap dan langit yang diterangi matahari, dan menemukan 7 rantai yang pernah digunakan dewa untuk mengikat desir, Dasmon harapan. Dan di suatu tempat di sepanjang jalan, dia bertemu dengan jiwa yang hilang yang menyebut dirinya Mordred, Pangeran Ketiadaan.
Suara tanpa tubuh yang muncul entah dari mana, dan membantunya di sepanjang jalan. Sekarang, Sunny hanya harus melakukan satu hal terakhir. Entah terjun ke nikmah yang mematikan, atau keluar dari tepi Pulau Gading, untuk menghadapi amukan penghancur yang melenyapkan. Dengan desahan berat, dia berbalik dan menatap tulang putih binatang besar yang telah melilitkan tubuh perkasanya di sekitar dasar Menara Indah Hope, ribuan tahun yang lalu, sebelum meninggal. Mari kita mulai pertunjukan ini, kurasa. Beberapa waktu kemudian, Sunny sedang bersandar di dinding Menara Gading. Dia berada di tempat sempit di antara ekor naga mati dan permukaan putih pagoda besar, dengan orang suci berdiri di dekatnya, senjatanya dilepaskan. Dengan senyum miring, Sunny melilitkan dua bayangan di sekujur tubuhnya dan mengedarkan esensi bayangan melalui gulungan ular jiwa, mempersiapkan apa yang akan datang. Kemudian, dia melihat ke arah iblis batu yang pendiam dan mengangkat alisnya. Tunggu apa lagi? Dorong. Sein memberinya tatapan acuh tak acuh, lalu maju selangkah, meletakkan tangannya di permukaan tulang besar di depannya, dan mendorong dengan seluruh kekuatan iblisnya. Kakinya tenggelam ke tanah beberapa sentimeter, tetapi tulang kuno itu tidak bergerak. Sampai Sunny bergabung dengan shadow-nya. Menekan bahunya ke permukaan putih adamantin, dia menuangkan esensi bayangan ke ototnya, dan mendorong juga. Meski rasanya ketegangan itu akan membunuhnya, tulang itu akhirnya menyerah. Salah satu tulang belakang besar yang terdiri dari ekor naga mati berguling, terpisah dari yang lain. Ayo, terus lakukan. Tentu saja, Sunny tidak akan menantang second nikmah sendirian. Apa dia gila? Yah, mungkin dia sedikit. Tetapi bunuh diri bukanlah bagian dari kegilaannya yang sangat ringan dan menawan. Sebaliknya, dia akan melemparkan sepotong ekor naga mati itu dari tepi Pulau Gading dan menungganginya sampai ke tanah, berharap ekor itu akan selamat dari serangan penghancuran. Jika seekor naga tidak bisa, lalu apa yang bisa? Masukkan punggungmu ke dalamnya. Sein tidak benar-benar membutuhkan dorongan atau nasihatnya. Jadi Sunny lebih banyak berteriak untuk keuntungannya sendiri, karena mengeluarkan suara keras sepertinya membantunya mengatasi tekanan saat mencoba mendorong tulang kuno, untuk beberapa alasan. Untungnya, sekarang sudah copot. Prosesnya menjadi lebih mudah. Bersama-sama, mereka perlahan-lahan memindahkan vertebra besar melewati gazebo yang berisi portal yang tidak aktif, lalu melewati rerimbunan pohon purba, dan akhirnya ke ujung pulau. Di sana, Sunny berhenti sejenak dan mencoba mengatur napas. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Itu adalah sebuah kesalahan. Jika sebelumnya mozaik warna-warni dari pulau-pulau terbang jauh di bawah hanyalah pemandangan yang menakjubkan, sekarang dia harus benar-benar melompat turun. Hal itu membuat Sunny pusing dan ketakutan setengah mati. Tapi sudah terlambat untuk mengubah pikirannya. Bukan, sambil menggertakkan giginya, Sunny berusaha untuk tidak memikirkan ketinggian yang tak terbayangkan dan naik ke dalam tulang belakang, yang tentu saja berlubang di tengahnya. Ada cukup ruang di sana untuk memuat tubuhnya, dan itulah alasan mengapa dia memilih yang satu ini, sejak awal. Dia bertahan lama, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Mungkin ini belum terlambat. Mungkin aku harus masuk ke sit saja. Apa masalahnya? Ini hanya mimpi buruk kedua. Tapi tidak ada jalan kembali. Dia hanya harus melakukannya. Menarik napas dalam-dalam, Sunny menahan napas sejenak, lalu berteriak dengan suara kecil, Sein. Dorong. Di luar vertebra besar, setan pendiam menatap permukaan tulang kuno sejenak.
dan kemudian memberinya tendangan yang menghancurkan. Saat tulang ekor naga itu jatuh dari tepi Pulau Gading, membuat Sunny berderak keras, dia memekik, membubarkan Sein, dan menghilang ke dalam bayangan yang tinggal di ruang kosong di dalam tulang belakang. Tentu saja, dia tidak akan mencoba dan selamat dari penghancuran dalam bentuk fisiknya. Dia hanya membutuhkan bayangan yang cukup besar untuk bersembunyi. Selama tulang naga bertahan, bayangan itu juga, dan dia akan aman. Jika bertahan selama beberapa detik, semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi kemudian vertebra meninggalkan gelembung keamanan yang mengelilingi Pulau Surgawi, dan tiba-tiba tekanan yang tak terbayangkan menghantamnya dari semua sisi seperti palu dewa yang murka, membuat tulang porselen menghasilkan retakan yang mengerikan. Suara-suara. Sekali lagi, Sunny jatuh dengan kecepatan yang mengerikan di langit. Hanya saja kali ini, kendaraan yang dia pilih untuk mengangkutnya bahkan lebih aneh, serta berputar seperti orang gila, dengan angin menderu-deru memekakkan telinga. Untungnya, dia tidak sakit sebagai bayangan. Jika tidak, perutnya yang sudah kosong akan menjadi lebih kosong. Kutukan, jangan patah, dasar tulang sialan. Tulang belakang naga mati itu retak dan perlahan-lahan pecah. Tapi, secara ajaib, masih tetap bersatu. Pada ketinggian ini, penghancuran cukup mematikan untuk menghancurkan daging seorang suci, setengah dewa yang bonafit, menjadi pasta berdarah. Bahkan mungkin awan merah besar. Tapi tulang naga adamantin baru sekarang mulai hancur perlahan. Namun, begitu proses dimulai, itu menjadi tak terhentikan. Sunny panik saat melihat retakan lebar muncul di permukaan putih di sekelilingnya. Kemudian, sepotong tulang terbang menjauh, membiarkan banjir cahaya yang kacau. Mengutuk, dia menjauh dari celah itu, tapi beberapa detik kemudian, yang lain muncul, dan kemudian yang lain. Ukuran bayangan yang bisa dia sembunyikan semakin kecil dan semakin kecil. Omong kosong. Segera, ada lebih banyak lubang dan retakan di tulang daripada yang bisa dia hitung. Dan kemudian, itu benar-benar hancur. Pada detik terakhir, Sunny meluncur ke lempengan tulang belakang kuno terbesar yang tersisa, dan kemudian melakukan tarian gila. Bergeser dari satu sisi ke sisi lain saat pecahan itu berputar dan memaparkan bagian-bagiannya yang berbeda ke sinar matahari. Potongan-potongan kecil terlepas darinya, dan kemudian, pecahan itu sendiri juga retak. Aduh! Akhirnya, potongan tulang adamantin hancur menjadi hujan serpihan yang terlalu kecil untuk membuat Sunny masuk ke dalam bayang-bayang mereka. Tanpa tempat lain untuk bersembunyi, dia terlempar ke dunia fisik, tubuhnya langsung menjadi korban dari kekuatan pemecah tulang dari penghancuran. Untungnya, tulangnya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan penghancuran sudah tidak bisa dilenyapkan seperti di tempat yang lebih tinggi. Saat jeritan keras keluar dari mulut Sunny, dia terus jatuh, merasakan tubuhnya melewati penggiling daging yang kejam. Tetapi dengan bantuan dua bayangan dan semburan esensi bayangan, itu tidak cukup untuk membunuhnya, atau bahkan melukainya secara serius. Itu hanya menyakitkan, merusak, dan tidak menyenangkan. Tulang ekor naga mati telah membawanya turun cukup lama untuk melewati lapisan terburuk dari penghancuran. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah tetap mendarat. Dengan erangan yang tertahan, Sunny berjuang untuk mengendalikan kejatuhannya dan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya, mencegahnya berputar dengan liar. The Chain Isles sekarang jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Bahkan, dia bahkan bisa mengenali beberapa yang terdekat. Jangan berani-berani meleset, bajingan pucat.
Dia benar-benar tidak ingin mengulangi seluruh proses terkutuk itu lagi. Memanggil sayap gelap, Sunyi menunggu sesaat hingga jubah capung mengaktifkan pesonanya, dan kemudian perlahan mulai mengubah kejatuhannya menjadi luncuran. Satu pikiran berdering di benaknya, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Sial, sungguh. Beberapa waktu kemudian, sesosok pemuda jatuh dari langit dan dengan gesit mendarat di jari telunjuk tangan besi raksasa yang terletak di tengah pulau yang damai dan sunyi. Pria muda itu terlihat agak aneh. Dia telanjang di atas pinggang, dengan beberapa luka bakar setengah sembuh menutupi kulitnya yang pucat, dan tato ular hitam melingkar yang menutupi lengannya, serta sebagian besar tubuhnya. Rambut hitamnya liar dan acak-acakan, dan matanya yang gelap tampak sedikit gila. Sunyi bergoyang sedikit, menjaga keseimbangannya, dan menoleh ke sekelompok bangkit yang sedang duduk di sekitar api unggun menari, menatapnya dengan mulut terbuka lebar. Senyum cerah muncul di wajahnya. "Ah, selamat siang, sesama manusia," katakan. Saat intensitas gila muncul di matanya, Sunyi menjilat bibirnya dan bertanya dengan suara serak. "Apakah itu makanan yang kulihat terpanggang di atas apimu?"